Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femas, NIM 01221015, Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Kurnia Persada. Adapun di sini saya akan menjelaskan terkait obat-obatan yang ada di troli emergensi. Obat-obatan yang ada di troli emergensi adalah obat-obatan yang digunakan untuk menangani pasien dalam keadaan gawat darurat, atau obat-obatan ini harus tersedia dan diganti jika jumlahnya sudah tidak sesuai. Ya, adapun contoh dari obat-obatan emergensi tersebut, yang pertama itu adalah aspirin. Apa sih fungsi dari aspirin ini? Berfungsi untuk mengencerkan darah saat serangan jantung terjadi. Yang kedua itu atropin. Atropin berfungsi untuk memperlambat denyut jantung dan mengobati keracunan. Yang ketiga itu adalah natrium bikarbonat untuk mengatasi asidosis, shock, dan henti jantung. Yang selanjutnya itu adalah kalsium klorida, berfungsi untuk resusitasi jantung dan mengobati aritmia. Yang kedua itu adalah perbedaan nasokonol rebreathing mask dan non-rebreathing mask. Yang pertama itu adalah nasal kanul. Nasal kanul adalah alat bantu pernafasan yang digunakan untuk mengalirkan oksigen ke dalam tubuh pasien. Alat ini digunakan untuk pasien yang membutuhkan oksigen tambahan, misalnya pada kondisi hipoksia atau hipoksia ringan sampai sedang. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masker rebreathing. Masker rebreathing, dia itu tidak memiliki katup satu arah, digunakan untuk kebutuhan oksigen lebih rendah seperti pada kondisi respirasi kronis. Oke, baik, selanjutnya yaitu SOP penggunaan syringe pump. Yang pertama yaitu yang kita perlu lakukan identifikasi pasien menggunakan minimal 2 identifikasi. Yang pertama itu nama lengkap, tanggal lahir, ataupun nomor rekam medik pasien. Jelaskan dan langkah-langkah prosedur. Yang selanjutnya itu siapkan alat, lihat persiapan alat yang kita perlukan. Lakukan cuci tangan 6 langkah. Selanjutnya yaitu pasang handscone atau sarung tangan bersih. Campurkan obat dengan pelarut. Sambungkan perfusor lain ke spoid dan pastikan tidak ada gelembung. Selanjutnya pasang airway jika belum terpasang. Atur airway untuk menutupi aliran intravena ke pasien. Selanjutnya sambungkan perfusor lain ke airway. Atur airway untuk membuka aliran. Selanjutnya hubungkan syringe pump ke sumber listrik. Selanjutnya hidupkan mesin syringe pump dan pastikan mesin berfungsi dengan baik. Selanjutnya pasang spuit ke mesin syringe pump tersebut. Lalu aturkan kecepatan aliran sesuai dosis obat yang diprogramkan atau sesuai dengan takarannya. Selanjutnya tekan tombol start untuk memulai mengalirkan obat tersebut. Selanjutnya pastikan obat dapat mengalir dengan baik ke pasien tersebut. Lepaskan sarung tangan atau handscone. Selanjutnya itu cuci tangan 6 langkah. Selanjutnya dokumentasi prosedur yang telah dilakukan dan respon pasien. Selanjutnya pemakaian syringe pump. Syringe pump merupakan alat pengontrol pemberi infus terapi secara volume yang menggunakan tekanan positif dalam mengalirkan cairan tubuh pasien. Untuk memberikan volume, cairan dan dosis obat pada pasien dengan tepat. Tujuan dari indikasi pemberian cairan atau obat-obat tersebut secara infus dengan kecepatannya yang konsisten dan akurat. Selanjutnya pemberian cairan atau obat-obat dalam jumlah yang sangat kecil. Pemberian infus jangka panjang. Prainteraksi. Cek program pasien
Yang kedua yaitu cuci tangan. Yang ketiga yaitu siapkan alat-alat yang perlu kita butuhkan. Selanjutnya obat sesuai orderan. Siring pump atau infus pump fluid 50 cc atau sesuai dengan indikasinya. Selanjutnya perfusor 3 away, dan tahap orientasinya yaitu berikan salam atau panggil pasien dengan namanya dan periksa gelang identitas klien tersebut. Yang kedua itu jelaskan prosedur, tujuan dan lamanya tindakan pada pasien pada keluarganya. Tahap kerja yaitu yang pertama, berikan kesempatan pasien bertanya sebelum kegiatan dilakukan. Yang kedua yaitu menanyakan keluhan utama. Yang ketiga, jaga privasi pasien. Yang keempat, oplos obat dan tempatkan obat atau cairan pada siring pump ukuran 20, 30 atau 50 ml sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima itu sambungkan perfusor ke sumber listrik. Yang keenam, tekan tombol on off untuk menghidupkan alat. Yang ketujuh, letakkan komputer kepakan siring pump. Yang kedelapan, sambungkan selang siring pump ke jalur vena. 9, tentukan kecepatan pembiaran obat atau cairan dengan menekan tombol angka sesuai nilai yang diinginkan. Kemudian tekan tombol start untuk memulai pembiaran obat tersebut. Yang ke-10, bandingkan nilai masukkan dengan nilai yang tertera pada layar perfusor. Yang ke-11, untuk mengganti atau membatalkan volume obat cairan yang diberikan, tekan tombol stop, tekan tombol angka untuk menentukan volume yang diberikan, kemudian tekan tombol start. Yang ke-12 yaitu untuk mematikan alat, tekan tombol off. Cara kerja pemakaian infus pump yang pertama yaitu sambungkan infus set ke botol infus dan isi infus set dengan cairan untuk menghilangkan udara. Kemudian klaim infus set. Yang kedua yaitu buka infus pump, masukkan set infus ke dalam pump. Yang ketiga itu sambungkan infus pump ke sumber listrik. Yang keempat, gunakan tombol on off untuk menyalakan. Yang kelima, yang keenam, tetapkan kecepatan pemberian terkesan dan menekan tombol angka. Lihat nilai. Selanjutnya, letakkan komputer kepakan siring dan kunci komputer. Yang kedelapan, sambungkan selang siring ke jalur vena. Yang kesembilan, tentukan kecepatan pembiaran obat atau cairan. Selanjutnya, menekan tombol angka sesuai nilai yang diinginkan. Kemudian tekan tombol start untuk memulai pembiaran obat. Ke-10, bandingkan nilai masukan dengan nilai yang tertera pada layar perfusor. 11, untuk mengganti atau membatalkan volume cairan akan diberikan tekanan tombol start. Tekan tombol angka untuk menentukan volume yang diberikan, kemudian tekan tombol start tersebut. 13, untuk mematikan alat, tekan tombol off. Tahap terminasi. Pada tahap terminasi ini itu mengevaluasi kegiatan dan selanjutnya lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya pada pasien. Yang ketiga, akhir kegiatan. Akhir kegiatan, beri salam kepada pasien, lalu cuci tangan dan ambil dokumentasi tindakan yang Anda lakukan. Dan catat tindakan yang dilakukan pada lembar perkembangan pasien. Itulah mungkin sedikit pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon disempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.